Bapak, terima kasih. Kalau hari ini kami telah bersama-sama untuk kembali beribadah, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami, sehingga memberikan kami kesempatan untuk selalu datang menyembah memuliakan Engkau. Bapa, hari ini kami telah memuji Engkau dan kami mau pastikan bahwa mata kami yang tertuju padamu. Pikiran kami, pendengaran kami yang tertuju padamu. Karena itulah kami tidak mau kehilangan satu berkat pun. Kami mau supaya setiap firman mendarat dalam hati kami dan menjadi dasar keyakinan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat yang kekasih, terimalah salam sejahtera dan shalom. Ya, silakan duduk. Puji Tuhan. Ya. Hari ini ada satu firman yang harus disampaikan yang membuat kita tahu semua bahwa kita punya tujuan yang jelas dalam hidup ini, yaitu tujuan untuk menjadi orang yang menguasai bidang kita masing-masing. Untuk mengerti itu, pada ingin sampaikan ada 3 tujuan yang harus terjadi dalam diri kita. Tujuan pertama adalah kita memiliki kepastian keselamatan yang membuat kita bisa masuk ke dalam tujuan berikutnya. Karena kepastian keselamatan hanya terjadi pada orang yang sudah memiliki Yesus. Sebelum dia memiliki Yesus, dia tidak akan memiliki hidup yang kekal. Oleh karena itu, kita membaca bersama-sama pembacaan firman Tuhan dari 1 Yohanes 5 ayat 11, 12 dan 13. 1 Yohanes 5 ayat 11, 12 dan 13. Firman Tuhan mengatakan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah memberikan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Anaknya huruf besar berarti bicara tentang Yesus. Jadi hidup kekal sudah diberikan pada kita, tetapi hidup itu ada di dalam anaknya. Ayat 12 mengatakan, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup yang kekal. Hidup di situ maksudnya hidup kekal. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup yang kekal. Artinya, apakah kita mau selamat atau tidak, tergantung apakah kita memiliki Yesus atau tidak. Karena hidup yang kekal hanya ada pada Yesus. Saudara boleh rajin beribadah, saudara boleh rajin baca Alkitab, saudara boleh rajin melakukan kebaikan, itu semua bagus. Tetapi keselamatan, hidup kekal, hanya ada pada Yesus. Jadi bagaimana caranya memiliki kekal? Miliki Yesus. Itulah dikatakan, tanpa Yesus tidak ada jalan ke sorga. Yohanes 16 ayat 4 mengatakan, Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita mesti pastikan bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang menjamin kita masuk surga. Karena hidup kekal hanya ada pada Yesus.
Sehingga orang percaya mesti punya kepastian. Dia tahu bahwa dia memiliki hidup kekal. Firman Tuhan katakan, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, ayat ke-13, supaya kamu yang percaya dalam namanya memiliki, kamu tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Tahu bukan mudah-mudahan. Tahu adalah sesuatu yang pasti. Itulah sebabnya hari ini mereka yang belum memiliki Yesus, belum memiliki kepastian hidup yang kekal, saya menantang saudara untuk membuka hatimu, mengundang Yesus masuk ke dalam dirimu. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 14 Juni 2020. Karena sebelum saudara mengalami lahir baru, memiliki hidup kekal, menjadi anak Allah, saudara tidak akan tahu masa depanmu. Saudara nggak tahu destiny, yaitu tujuan hidupmu. Mari kita berdoa dahulu, supaya hari ini, tanggal 13 Juni, engkau memiliki kepastian hidup yang kekal. Karena engkau memiliki Yesus. Tidak ada jalan lain. Engkau berbuat baik, bagus. Tapi hidup kekal hanya pada Yesus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hari ini hamba mau berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan siaran ini. Supaya mereka tahu kalau mereka mau menjadi orang yang memiliki kepastian keselamatan, memiliki kepastian hidup yang kekal, mereka membuka hati mereka dan mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hidupnya. Karena itu katakanlah sesuai dengan doa yang saya akan sampaikan menjadi doa saudara. Ulangi doa ini. Tuhan Yesus, aku membuka hatiku dan mengundang Engkau masuk dalam hidupku. Jadikanlah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Aku akan hidup di dalam Kristus, memiliki hidup kekal sekarang ini untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk keselamatan yang aku miliki. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara kalau ditanya mati kemana? Jawabannya cuma satu. Saya pasti ke surga. Karena saya memiliki hidup yang kekal. Itulah jawaban orang yang percaya. Tidak boleh lagi mudah-mudahan. Tapi suatu yang pasti. Kenapa pasti? Karena saudara telah menerima Yesus. Inilah yang pertama. Kenapa harus menerima Yesus? Karena tanpa menerima Yesus, manusia rohmu tidak pernah dilahirkan kembali. Setelah menerima Kristus, saudara menjadi lahir baru, dan baru bisa mengerti rencana dan masa depanmu. Seorang yang belum lahir baru, manusia rohnya belum berfungsi, dia tidak akan menerima apapun yang dari Tuhan, sehingga dia tidak pernah tahu masa depannya.
Ada satu pembacaan 1 Korintus 2:14 berkata demikian. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Saya ulangi lagi. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena baginya itu adalah suatu kebodohan. Dan itu hanya dapat dinilai secara apa? Rohani. Ya. Jadi tanpa kita mengalami kelahiran baru, kita tidak akan bisa terhubung dengan sorga. Kita tidak akan bisa mendapat apa-apa dari Tuhan. Karena yang menentukan masa depan kita adalah Tuhan. Dia tahu kita sejak awal apa rencana Tuhan untuk kita. Sebelum kita ada, sewaktu kita masih bakal anak, di dalam bukunya sudah ditulis apa yang akan terjadi untuk kita. Atau lebih tepatnya kita baca Efesus 2 ayat 10. Ya. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Maaf, bukan pekerjaan baiknya kita. Pekerjaan baiknya Tuhan. Maka itu kalimat berikutnya, koma, dan ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan katakan, ia ciptakan kita dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi tidak ada pilihan lain, kita mesti tahu apa rencana Tuhan buat kita. Jadilah kehendakmu dalam hidupku di bumi seperti yang sudah ditentukan oleh sorga. Karena apa? Rencana Tuhan itu rencana yang sempurna. Rencana yang terbaik buat kita. Kalau begitu, mari kita melihat. Setelah kita diselamatkan, barulah terbuka tujuan hidup kita. Baru terbuka apa yang Tuhan mau untuk kita. Baru kita bisa melihat perbuatan-perbuatan baik. Contohnya satu. Waktu orang lahir baru, dia bisa melihat hal-hal rohani. Dia bisa melihat jauh ke depan. Ibaratnya, sebelum lahir baru, ada ilustrasinya tentang ulat. Ulat ini bisa berjalan, tapi dia bisa naik tapi jatuh lagi. Karena tidak punya sayap. Ulat ini hanya bisa melihat apa yang di depan matanya, sejauh mana matanya bisa melihat. Tapi setelah dia mengalami proses kepompong, dia yang ulat, dia menjadi kupu-kupu. Dianya sama, tapi hidupnya berubah. Kupu-kupu dia bisa terbang tinggi, tidak lagi terikat kepada bawah. Kalau tadi kan dia naik dikit jatuh, naik dikit jatuh. Sekarang dia terbang tinggi dan dia bisa melihat jauh dibandingkan dengan jadi ulat. Itulah sebabnya selama saudara tidak lahir baru, saudara tidak akan pernah tahu harus kemana hidupmu. Dan segala sesuatu jadi tertutup bagimu. Setelah lahir baru, saudara bisa melihat. Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayat 3. Saya bacakan buat kita semua. Apa yang terjadi kalau orang lahir baru? Kita katakan, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi yang pertama, manusia itu mesti lahir baru. Baru dia bisa mempunyai mata rohani melihat kerajaan Allah. Tapi untuk bisa masuk kerajaan Allah, tidak cukup hanya dengan melihat, tapi harus berbuat. Maka itu di dalam Matius 7 ayat 21 firman Tuhan katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang masuk kerajaan Allah, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa lah. Jadi kita tidak bisa hanya menjadi orang bilang percaya tapi tidak berbuat. Itulah sebabnya kitab Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan iman yang mati. Ya, Yakobus 2 ayat 17. Jadi kalau engkau orang beriman tidak berbuat, itu bukan iman yang menyelamatkan, itu iman yang mati. Iman yang belum selamat. Jadi dari mana kita tahu dia beriman? Dari perbuatannya, dari perubahan hidupnya. Baru yang ketiga, ya, yang ketiga yang dialami oleh orang setelah dia mengalami yang namanya lahir baru, dia bisa melihat, dia bisa, yang ketiga apa? Dia bisa masuk. Yang keempat, dalam kerajaan Allah ternyata ada satu proses yang disebut dengan proses pemurnian, ya. Karena ini hubungannya benar nanti dengan talenta. Ada orang sudah dikasih talenta, dia tidak mengembangkannya, dibilang apa? Masukkan dia ke dalam tempat yang paling gelap dan penuh kerta gigi. Jadi hati-hati, jangan kita merasa kita sudah masuk, tapi mesti ingat ada seleksinya. Coba kita lihat dulu satu ayat yang akan menjelaskan ini. Matius 13 ayat 41. Ya. Jadi mesti ada pembersihan di rumah. Ya. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Artinya nanti kita akan lihat orang udah selamatkan, ada satu proses dia berjalan terus. Tidak berhenti di tengah. Maka itu dikatakan dia akan dikumpulkan yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan di dalam kerajaannya dilepaskan atau dibuang, ya. Dikatakan ayat yang ke-42, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Wow. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Jadi jangan kita main-main. Bahkan sudah di dalam pesta perjamuan anak domba Allah masih ada pembenaran atau kualifikasi. Coba kita lihat. Matius 22 ayat 11 sampai 12. Kita kalau udah yakin keselamat, ya yakin. Tapi kelihatan perbuatannya. Jangan bilang saya yakin, tapi nggak ada perbuatannya. Ya, Matius 22 ayat 11 dan 12. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata padanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih.
Ya. Dan di mana ke tempat yang paling gelap dan penuh dan terdapat ratap dan kerta gigi, ya bukan di sorga, di tempat penderitaan. Ya. Jadi kita harus tahu, barulah kalau kita mau lihat betul-betul orang ini mewarisi kerajaan sorga, kita lihat dia tidak takut menderita karena kebenaran. Dia bilang, aduh kalau saya nggak tanda tangan nanti saya nggak dapat duit nih. Udah tanda tangan palsu aja. Berarti saudara tidak takut menderita. Menderita karena Kristus itu satu-satunya jalan untuk membuktikan bahwa engkau taat kepadanya. Aduh gimana ya kalau saya tahu itu nggak boleh, tapi kalau aduh saya pengen sih. Hati-hati. Kalau saudara masih lebih memilih dunia daripada Kristus, engkau bukan milik Kristus. Jadi hiduplah benar, hiduplah jujur, hiduplah kudus. Memang kau akan kehilangan duniamu. Tapi Tuhan katakan, barang siapa mencari kerajaan Allah terlebih dahulu dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Ya, Tuhan mau lihat kita, kesungguhan kita. Tuhan tuh nggak menghalang-halangi berkat buat kita, tapi Dia mengujinya dulu. Maka itu kenapa dikatakan tadi ada proses kualifikasi. Sebelumnya ada proses pembersihan. Karena Tuhan mau supaya kalau Ia memberikan kepada orang yang mau dikasih, terbukti bahwa orang itu benar-benar orang yang percaya. Ya. Nah, untuk bisa melihat proses betul-betul orang yang percaya, maka kita akan masuk dalam kehidupan jemaat. Jemaat yang hidup pada Kisah Rasul. Jemaat mula-mula. Disitulah kita mengetahui kualitas dan hidup orang yang sudah diselamatkan. Jadi apa yang ingin sampaikan judulnya adalah 8 gambaran budaya kerajaan. Jadi kalau tadi saya sekedar untuk menunjukkan bahwa orang diselamatkan itu untuk bisa masuk kerajaan Allah ada proses-prosesnya. Lahir baru, kedua melihat kerajaan Allah, ketiga memasuki kerajaan Allah, keempat ada pembersihan, kelima ada kualifikasi, baru diberikan warisan kerajaan Allah. Nanti dalam kesempatan lain kita akan masuk dalam topik bagaimana menjadi bukan anak kerajaan, tapi menjadi anak raja. Itulah tingkat yang berikutnya. Maka itu posisi yang tertinggi adalah menjadi anak Allah. Kalau saudara punya pengertian yang lain, berarti saudara tidak dalam kebenaran. Baik, sekarang kita melihat bagaimana proses yang ditunjukkan sebagai jemaat mula-mula orang percaya. Waktu itu kalau kita lihat sejarah, di zaman Nero, kota Roma dibakar untuk mempersalahkan orang-orang percaya, orang Kristen mula-mula. Lalu apa? Mereka dimasukkan ke dalam satu arena dan dihadapkan dengan singa. Dan saat itu mereka pilih. Kalau you percaya Yesus, hadap singa. Kalau enggak, boleh keluar. Dan tidak satu pun yang menolak Kristus. Artinya semuanya tidak takut mati. Kalau orang masih takut mati, apa yang harusnya didapat batal. Ya, mari kita lihat 8 gambaran dari budaya kerajaan. Sampai kita melihat, oh kayak gini orang percaya itu. Bukan sekedar saya sudah menerima Yesus, haleluya. Bukan. Ya, ada prosesnya ke depan. Mari kita baca sama-sama Kisah Rasul 2 ayat 42. Ya.
Jadi setelah mereka menjadi orang percaya, dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 dan selanjutnya saya bacakan ayat-ayat yang menjelaskan ya bagaimana orang percaya itu seharusnya. Mereka, jadi setelah ada 3.000 orang bertobat, gimana selanjutnya? 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya pada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mari kita lihat hal yang pertama yang harus kita ketahui. Orang-orang yang percaya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya. Apa tujuan pengajaran rasul-rasul? Pengajaran ini adalah untuk membentuk dan membantu saya ulangi lagi, pengajaran ini adalah membantu manusia, orang percaya, untuk membentuk Kristus dalam diri mereka. Ya. Ada satu hal yang harus dijelaskan di sini. Penginjilan adalah pekerjaan orang percaya dengan kuasa Roh Kudus membawa orang untuk diselamatkan. Membawa orang untuk menerima Yesus seperti yang tadi saya katakan. Tetapi pekerjaan rasul adalah untuk membangun Kristus di dalam seseorang. Ya. Jadi Kristus sudah diterima, tapi Kristus itu harus apa? Harus dibangun, ya, dalam seseorang. Ya. Saya bacakan untuk kita Galatia 4 ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Penginjilan hanya membawa ke dalam keselamatan. Tetapi untuk menjadi orang yang berkuasa, kita harus kembali kepada gambar dan rupa Kristus. Barulah kita akan berkata, dalam Kristus aku dapat melakukan segala perkara. Kristusnya dulu mesti besar. Baru kita akan mengatakan aku sanggup menanggung segala perkara. Ya. Yang berikutnya, kita harus mendapat pengajaran dari orang yang terhubung dengan sorga. Ya. Karena keterhubungan kita dengan Tuhan akan membuat kita selalu berada dalam kebenaran dan pahwayuan yang terkini yang saat ini. Jadi kita tahu apa yang harus terjadi sekarang dan apa yang akan terjadi. Karena tanpa itu kita tidak pernah bisa satu langkah di depan. Kita hanya ekor-ekor terus. Tapi orang yang tahu apa yang akan terjadi terlebih dahulu, dia akan maju duluan, orang lain ikut di belakangnya. Ya. Jadi para rasul itulah yang membacakan, menyampaikan khotbah-khotbah tentang firman Allah dan membuat firman itu hidup dalam orang yang mendengarnya. Dan akibatnya
firman itu akan memerdekakan mereka dan mereka akan benar-benar merdeka. Ya. Banyak orang tidak merasa bebas, merasa aduh tertuduh terus, aduh susah terus. Kenapa? Karena dia belum dimerdekakan. Ya. Nah, jadi kuncinya adalah kita harus peduli kepada siapa kita mendengar. Jangan mendengar semua orang, apalagi yang kita nggak kenal lagi. Ya. Karena kalau kita mau dengar firman, kita tahu dulu siapa yang menyampaikan firman. Dan yang kedua, apa yang kita dengar. Ya. Jadi pertama, siapa yang kita ikutin, yang kita dengar. Kedua, apa isi pembicaraannya. Dan ketiga, bagaimana kita mendengar. Ini kata kunci. Karena dari cara kita mendengar, kita akan melihat 4 orang atau 4 kelompok. Waktu firman ditaburkan, ada orang yang mendengar tapi tidak percaya, tidak diselamatkan. Itu di mana? Di gereja yang mendengar firman. Yang kedua, ada yang mendengar firman, tapi hatinya keras, berbatu-batu, tanah berbatu-batu. Jadi firman masuk, dia tolak. Dia bilang, itu urusan saya, jangan atur-atur. Waduh, udah gak bisa kalau gitu. Yang ketiga, dia percaya. Wah ya benar, bahwa ada sukacita. Tapi dia tidak menjadikan firman dasar keyakinannya dia. Sehingga waktu di luar, dia dapat masalah. Dia tidak lagi menjadikan firman itu dasar keyakinannya. Tapi dia mengikuti apa yang dunia katakan. Dia khawatir dan sebagainya. Harusnya pada saat orang percaya, dia harus tahu firman ini kebenaran, firman ini akan menolong dia, firman ini membuat dia mengalami breakthrough atau terobosan. Ya. Baru yang keempat, kelompok orang yang percaya pada firman karena dia punya hati yang baik, yang mau dibentuk, yang mau diajar, yang mau berubah. Dan orang itulah yang akan menghasilkan buah. Karena dia tekun mendengar firman, dia ulangi lagi firman, karena dia mencatatnya. Banyak orang datang ke gereja cuma dengar, dengan AC-nya, kipas angin, sepoi-sepoi, lalu dia ngantuk, dan dia nggak dapat apa-apa. Padahal firman itu berkat, firman itu yang bisa merubah hidupnya. Dalam firman Tuhan yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang tidak bisa jadi bisa. Bahkan yang tidak ada jadi ada. Itulah kebenaran yang harus kita ketahui. Ya. Nah. Apa ayat yang tadi saya katakan kita baca di Lukas 8 ayat 18. Lukas 8 ayat 18. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Tahu nggak cara mendengar yang benar apa? Fokus. Yang kedua, antusias. Mau dapat firman nih, mau dapat berkat. Yang ketiga, respon. Yang keempat, jadikan firman dasar keyakinan. Berulang-ulang saya kasih contoh begini. Dengar firman, jangan katakan, oh ya bagus juga tuh firman. Bukan itu caranya. Bagaimana firman itu yang kita dengar hidup dalam diri kita. Contohnya, mereka yang mau mengerti contohnya bisa ikut dalam pertemuan hari Senin besok. Melalui Zoom, kenapa kita bisa hidup sehat sampai akhir. Dahulu saya hanya berpikir, manusia hidup, apalagi masa umur hidup manusia Indonesia hanya mencapai 71 tahun. Jadi saya pikir, ya sudahlah, U37 pun sudah bagus. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Waktu saya baca firman Tuhan, awalnya sebagai orang medis, sebagai dokter, saya tidak sungguh-sungguh percaya. Kenapa? Karena bagaimana mungkin semasa tua kita masih tetap sehat dan kuat. Karena 1 Tesalonika 5 ayat 23 mengatakan, semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat
pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Wah, 1000 pertanyaan saya munculkan. Aduh, gimana ini? Kalau orang dicatat gimana? Wah, segala macam. Tapi saya sendiri menyaksikan. Di gereja kami ada orang yang baru datang dari Ambon. Dia punya masalah di kakinya. Tapi heran, semakin dengan firman Tuhan, semakin saya lihat kesulitannya berjalan, kok bisa jadi normal lagi. Artinya, firman yang kita dengar makin hari makin menyempurnakan kita. Dan saya makin yakin, yang tadinya nggak mungkin saya bilang, bagaimana Musa berumur 120 tahun ketika mati, matanya belum kabur, kekotanya belum hilang. Waktu saya jadikan firman itu dasar keyakinan saya, bukan sekedar pengetahuan, bukan oh ya benar hebat, bukan gitu. Tapi saya bilang kalau Musa bisa, saya juga bisa. Umur 60 tahun sebenarnya saya sudah mulai pakai kacamata. Karena makin susah mata, kadang-kadang pakai pergi ke dokter, pakai plus sekian. Tapi waktu saya menyadari kebenaran firman ini, saya aminkan itu. Puji Tuhan. Malah makin hari, makin jelas saya melihat dekat, makin jelas saya melihat jauh. Padahal sekarang kan modelnya apa? Modelnya semua pakai smartphone. Tulisannya kecil-kecil. Bacanya lama-lama. Saya punya lebih daripada 50 grup. Kadang-kadang nggak dibaca, ada pesan. Grup SD, grup SMP, grup SMA, ntar grup di fakultas, grup alumni, grup PA, itu baru untuk pendidikan. Belum lagi grup. Saya bilang, belum lagi grup gereja, belum lagi dulosnya lagi. Ada dulos nasional, ada dulos perwakilan, ada dulos senior. Saya bilang, belum lagi di gereja sendiri, sinode sendiri. Banyak sekali. Jadi kadang-kadang saya sudah bilang, tolong dong jangan banyak-banyak grup begini. Ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan tetap kasih mata saya untuk tetap melihat dengan baik. Tergantung kita mengimani Tuhan kita. Kalau saya menjadikan itu dasar keyakinan. Dulu saya nggak pernah percaya bahwa kita bisa hidup 120 tahun. Karena saya masih aliran 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Begitu ilmu. Setelah saya tahu itu bukan untuk kita, tapi untuk bangsa Israel lagi berontak pada Tuhan, saya kaget. Berarti saya bisa sampai kapan? Ya bisa seterusnya dong. Bahkan saya bisa akan tetap sehat dan kuat sampai akhir. Sehingga di usia 70 tahun, waktu saya bikin acara, saya bagikan pada undangan dengan muk yang tulisannya the best until the end. Ya. Kita akan tetap kuat sampai akhir. Ya, itulah saya ajarkan bagaimana orang tetap sehat, bukan diomongin saja, makannya juga benar ya, olahraganya juga ada, tidur juga baik ya. Walaupun terus terang tiap kali saya harus menyampaikan topik-topik yang begitu banyak tiap hari, cukup banyak waktu, kadang-kadang harus jujur saya katakan harus tidur di atas jam 12. Ya. Karena pulang dari sini nanti langsung udah persiapan lagi buat hari Senin. Pulang lagi buat hari Selasa. Karena saya mau selalu menyampaikan yang baru, yang segar, yang menjadi berkat buat yang mendengar. Ya. Oleh karena itu dikatakan, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil, juga apa yang ia anggap ada padanya. Ya. Menjadi orang yang berguna itu sangat membuat kita jadi sehat selalu. Merasa kita diperlukan, jika kita selalu merasa kita harus fit selalu. Tapi kalau ke depan-depan kita nggak tahu mau ngapain, banyak nganggur, banyak di rumah, apalagi PSBB, lama-lama kita jadi apa? Bukannya sehat, makin menurun. Makin encok kiri, makin kaku dahan. Kenapa? Karena nggak pernah gerak. Tapi kalau kita banyak kegiatan ya dan sebagainya, waduh kerasa hidup ini menjadi hidup ya, itu berarti. Oke. Sekarang yang kedua,
Kalau yang pertama tadi kita belajar bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Yang kedua, ya, mereka secara kontinu beribadah bersama-sama dalam persekutuan. Tadi kita udah baca ayatnya. Ya, jadi mereka bukan saja ada bersama pengajaran, tapi juga ada persekutuan bersama mereka. Antara mereka sendiri, bukan saja dengan para rasul, antara mereka sendiri. Ya. Yang ketiga, mereka senantiasa bersekutu dan memecahkan roti. Ya. Jadi dalam kerukunan itu kita lihat, ya, siapa diri kita, siapa orang itu, ya. Bagaimana dengan rotinya? Enak apa enggak? Ya, bukan harus musim mahal ya, tapi sesuatu yang dibuat dengan baik, penuh kasih, rasanya juga nanti enak ya. Tapi kalau yang ngasih udah marah-marah, jadi kita tahu, aduh, karena apa? Di situ kelihatan pengorbanan kita. Kita bersyukur siapapun ya, kita diajar untuk tiap-tiap ibadah selalu ada makanan siapkan. Itu sepertinya kita ingin tunjukkan kasih sayang kita kepada semuanya. Itu rasa tanggung jawab kita kepada komunitas ya. Tidak dipaksa, tapi semuanya sukarela ya. Yang keempat, orang-orang yang percaya ini, orang-orang jemaat yang pertama ini, mereka senantiasa beribadah dan berdoa ya. Karena apa? Hanya doa yang bisa melahirkan kebangunan rohani. Doa yang terus menerus sampai Tuhan menyampaikan sesuatu padamu. Oleh karena itu, jangan berhenti berdoa sampai dijawab. Ya. Doa merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Ya. Coba kita lihat contoh-contohnya. Doa yang membuat mereka mengalami terobosan. Ya, itulah harus kita harapkan juga terjadi dalam gereja ini dan gereja-gereja kita. Coba kita buka Kisah Rasul 4 ayat 24 ya. Kisah 4 ayat 24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Kau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman dengan berani. Petrus ditangkap masalahnya. Tapi mereka bukannya makin takut, mereka malah berdoa sehingga penuh Roh Kudus, takut hilang lagi. Satu peristiwa kami itu dilarang ya dari satu tempat pendidikan kami untuk tidak boleh melakukan yang dikatakan PI, pemberitaan Injil. Karena larang itu, kawan-kawan semua jadi ketakutan. Apalagi ada satu kawan kami sampai diskors, bahkan dikeluarkan ya dari pendidikan. Sehingga mereka kumpulnya takut-takut gitu. Terus saya bilang,
Mari kita menyembah Tuhan, jangan takut-takut begini. Dan betul, waktu mereka mulai menyembah Tuhan, Tuhan, itu ada roh keberanian. Wah, semangat lagi nyanyinya. Karena seringkali dunia ini menekan kita, sehingga kita tak berdaya. Tapi melalui penyembahan kita, ini terjadi sini, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Itu dia. Nah, ada tambahan sedikit tentang doa ini. Kalau kita mau memiliki pertemuan doa yang berkuasa, ya, pesan pertama, kita harus berdoa sepakat dalam doa untuk orang-orang yang mau berdoa. Jadi jangan kita mau berdoa dengan orang yang terpaksa berdoa. Karena itu pertemuan doa bukan untuk semua jemaat. Tapi untuk mereka, orang-orang yang mau sepakat dengan kita. Karena dalam ketidaksepakatan doa nggak ada artinya. Jadi saya ingat sekali, satu hari saya bawa rombongan ke Papua. Sekitar 70 orang. Lalu dalam keadaan yang sulit, karena kepastian belum ada dari pemerintah, khususnya dari TNI untuk memakai Hercules, saya langsung mengatakan kepada orang tertentu, kita 2 puasa, saya bilang. Saya nggak melibatkan semuanya. Nggak ada gunanya. Apalagi semua 2 puasa, ketahuan ada yang masih makan. Kacau kalau begitu. Saya hanya minta 4 orang. Yang saya tahu punya potensi, punya manusia orang yang baik, yang mau sungguh-sungguh. Berempat aja. Dan hari terakhir kami berpuasa, waktu saya lagi berdoa paginya, saya bilang, Tuhan tolong supaya jenderal tersebut kasih izin. Itu suara Tuhan lembut mengatakan, emangnya kasih izin dia atau saya? Saya kaget. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang kasih izin. Saya keluar langsung katakan, sudah bisa berangkat. Udah dapat jawaban, udah. Karena yang menentukan Tuhan, bukan manusia. Di situ kita lihat, sekali kita bisa dengar suara Tuhan, itu kayaknya masalah beres. Maka itu manusia hidup bukan dari roti saja. Saya setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ya. Oleh karena itu, tiap gereja harus punya tim, ya, yang punya mengetahui kuasa dari perkataan manusia. Punya tim, ya, yang tahu perkataan kita itu berkuasa, ya. So, kalau orang itu nggak tahu bahwa mulut kita ini punya kuasa, ya nanti nggak menghasilkan apa-apa. Satu hari saya diminta membangkitkan orang yang udah meninggal. Tiba-tiba ada satu orang kata, Pak saya nemenin. Ya udah, kita temenin. Saya di situ saya tahu orang matinya itu kita dirikan dulu, kan udah kaku kan dia. Saya doakan. Lalu saya mendoakan dan saya mendoakan. Orang yang bersama saya ini tiba-tiba, Pak, saya ikut doain. Dia bilang boleh. Tapi waktu dia berdoa, saya tahu rohnya nggak sama. Seperti dia berdoa supaya menunjukkan, ini hebat nih. Dia ikut-ikutan bukan untuk mengakukan kehendak Tuhan, tapi untuk cari nama. Proses langsung, aduh ini orang ngapain sih ikut-ikut. Karena saya satu hari punya pengalaman. Pengalaman saya itu waktu ngusir setan. Di daerah Jakarta, mesti Jakarta Pusat. 2 jam lebih kita berdoa untuk ngusir setan. Tapi kok setannya gak keluar. Kita berapa orang kumpul. Saya bilang, saya dapat hikmat dari Tuhan, kita stop dulu. Saya bilang, aduh udah capek ya kita keluar. Waktu saya keluar, lagi berdoa, Tuhan kenapa nih gak keluar? Tiba-tiba ada satu orang ikut. Terus dia bilang gini, Pak emang kita bisa ngusir setan? Hah? Kan dari tadi dia ngikut, kenapa
ini orang baru nanya. Terus Tuhan bilang, dia jangan ikut. Sebab buat apa kita mengusir setan, di tim kita ada orang yang gak percaya. Malah dia penonton. Lalu Tuhan bilang, dia gak usah ikut. Dia bilang, wah langsung aja dapat jawaban. Ini orang penghalang nih. Bapak gak usah ikut ya. Saya masuk lagi. Saya langsung masuk lagi. Nggak 5 menit roh jahatnya keluar. Jadi ternyata nggak main-main peristiwa tentang Gideon itu. Kenapa Tuhan katakan 32.000 kebanyakan? Peran lawannya tuh 4 kali lipat, 120.000. Lalu mudah tinggal 10.000, kurangi. Kenapa? Tuhan mau cari orang yang mau sepakat dengan pemimpinnya. Bukan jumlahnya, tapi sepakat. Maka itu waktu Gideon angkat pedang ini dikatakan, pedang untuk Tuhan, pedang untuk Gideon. Semuanya mengatakan yang sama. Ternyata dalam kesepakatan ada kuasa. Jadi kita mesti tahu bahwa harus kumpul dengan orang yang punya sepakat, kesatuan. Kalau enggak, pertemuan doa kita jadi rapuh. Istilahnya mungkin kalau ini ada gelas gitu, terdiri dari batang-batang bambu ya, jadi 4. Tapi kalau satu batang bambu ini ternyata tidak sama tinggi, air itu keluar semua. Itu namanya kesepakatan seroh, baru bisa kita. Karena itu dalam pertemuan doa, ingat ya, seperti saya katakan juga yang lalu-lalu, puasa itu bukan suatu rutinisme. Yesus mengatakan, kenapa murid orang-orang bilang gini, kenapa muridnya Yohanes berpuasa? Muridnya orang Farisi berpuasa. Mengapa murid kamu nggak berpuasa? Terus Yesus bilang apa? Mereka tidak perlu berpuasa kalau sang mempelai ada. Nah, kalau mempelai udah ada, baru mereka berpuasa. Tahu artinya apa? Selama kehadirat Tuhan itu nyata dalam diri kita, mujizat di mana-mana, pertolongan di mana-mana, kita nggak perlu puasa. Puasa kalau kita melihat ngusir setan berkali-kali, nggak pernah ngesir, nggak pergi lu ke setannya. Berantakan di sini, salah di sini. Kehidupan makin susah, di situ baru kita puasa. Puasa bukan sesuatu yang rutin. Ya. Maka itu sebenarnya pertemuan doa juga bukan selalu harus rutin. Ya. Kita memang perlu berdoa, tapi harus mendapat penjelasan dari firman Tuhan. Jadi kita harus mendapat pengertian apa yang Tuhan mau. Kalau gitu kita perlu puasa. Begitu. Jadi ada dorongan dari Tuhan. Dan juga doa puasa keliling. Doa keliling. Kalau Tuhan suruh jalankan. Tapi kalau Tuhan gak suruh jangan jadi rutinisme. Yang doa keliling saat itu Yosua. Tapi sesudah Yosua, Gideon gak doa keliling. Itu di hakim-hakim. Ya, Gideon beda. Sudah itu Daud nggak doa keliling. Ya. Semua itu bergerak karena penjelasan dari Tuhan. Saya tidak menolak doa keliling. Saya juga melakukan doa keliling. Tapi memang kalau kita tahu ini Tuhan, kejelasan dari Tuhan, ada dorongan dari Roh Kudus, silakan. Ya. Oleh karena itu, tidak ada yang dapat kita buat melalui kekuatan kita sendiri kalau kita tidak terhubung dengan apa yang Tuhan mau. Kalau kita tahu rencana Tuhan ke sini, ikuti ke sini. Jangan malah ke sana. Ya. Karena apapun yang dibuat oleh musuh dalam Tuhan bisa dikembalikan. Ya. Bisa tidak berhasil. Kalau di komputer tuh, kalau kita salah ketik, kita bisa undo. Jadi balikin lagi. Jadi iblis buat rencana apa yang jahat sama kita, dibalikin lagi. Gak berhasil. Ya. Jadi betullah kita tahu
Kenapa orang-orang percaya itu menyatakan perlu sekali doa, bahkan doa puasa? Karena di situ dihasilkan kuasa, di situ dihasilkan jawaban. Di puasa itu juga intinya kita merendahkan diri kita. Mengatakan Tuhan, tolong kami tidak sanggup. Jadi nggak usah khawatir. Kita juga perlu berpuasa kalau kita mengalami hal-hal yang serius. Yang kelima, ya, mereka beribadah dengan saling memperhatikan, ya. Jadi berpuasa juga saling memperhatikan. Maka itu dalam Kisah 2:46 dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Yang berikutnya apa? Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama gembira dan dengan tulus hati, ya. Memang Tuhan melihat perbedaan itu indah. Warna kulit juga indah. Bayangkan kalau kita kemana-mana, lihat orang sama bentuknya. Bajunya sama semuanya. Aduh, kayaknya enak banget ya. Apalagi makanan sama rasanya semua. Aduh, nggak tahu deh. Maka itu kita bersyukur sekali kita ada di Indonesia. Pernah Fadil sama Bunda pergi ke Korea. Restoran ini makan sama. Restoran ini sama. Saya bilang, ya ampun, ini kok nggak ada yang lain-lain sih makanannya. Nah itulah Korea. Nggak tahu kalau sekarang mungkin udah berubah ya. Tapi kalau Indonesia, kadang-kadang malah kita nggak ngerti. Saya pernah ke Padang, nggak pagi, nggak siang, malam, pedas semua. Tapi yang lebih hebat lagi di Manado. Sampai pisang goreng pun pakai cabai lagi. Mana ada pisang goreng pakai cabai. Tapi itulah keunikan masing-masing ya. Kalau di Jawa semua manis-manis ya. Yang satu semua pedes-pedes. Ada lagi yang semua asam-asam, macam-macam ya. Tapi itulah keindahan keanekaragaman yang bersinergi ya. Nah, sedikit kita akan tambahkan lagi ya. Yang keenam kalau kita. Mereka yang senantiasa beribadah bersama juga merayakannya dalam sel ya. Jadi ibadah bersama juga dalam sel artinya apa? Dalam komsel. Penting sekali kita ada dalam komsel ya. Tapi sebelum bicara komsel, saya juga mau bicara ibadah bersama dulu. Ya. Jadi ibadah kita itu adalah ibadah raya, ibadah komsel, gampangnya gitulah. Ya. Ibadah raya apa sih tujuan kita ikut ibadah raya? Coba catat 6 poin kenapa kita ibadah seperti hari ini. Dalam ibadah kita, kita akan mengenal siapa Bapa kita. Ya. Karena perjumpaan dengan Bapa di surga, ya, itu akan membuat kita semakin mengerti Bapa dan semakin melakukan kehendaknya. Dan jangan heran perjumpaan kita dengan Bapa membuat sifat-sifat Bapa ada dalam diri kita. Sifat mengasihi, sifat penuh pengertian, ya. Ya sama aja orang bilang suami istri yang tiap hari deket-deket lama-lama mirip. Betul. Dan itu bukan teori, itu kenyataan. Ya, kalau mereka cocok tapi kalau bersama-sama ribut dulu ya nggak bakal sama. Ya. Tapi kalau sama-sama datang sama-sama itu kok mirip jadi ngomongnya kelakuannya jadi mirip. Itu namanya kalau kita berkomunikasikan dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, jangan heran lama-lama kalau kita penuh dengan hikmat yang dari Tuhan. Karena tujuan Tuhan ya kita harus kembali kepada gambar dan rupa Allah, itu dia. Dan jangan main-main ya. Mengenal Tuhan itu, tahu kita siapa Tuhan kita, sebenarnya itu segalanya loh. Coba dulu baca ayatnya. Ya, kita buka bersama-sama kitab Yohanes. Ya, Yohanes 14. Di situ kita lihat satu dialog. Bagaimana satu hari muridnya Tuhan Yesus
Waktu Yesus katakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dia bilang apa? Mari kita ikuti dulu dialognya. Kita buka ayat ke-6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah mengenal dia. Nah, perhatikan ayat ke-8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Selama orang tidak mengenal Bapaknya, tidak ada rasa cukup dalam hidup orang. Dan tidak cukup itu bukan berarti yang biasa, itu luar biasa. Maka Father kan sering katakan, orang yang tidak cukup, itu tidak pernah merasa cukup. Hidupnya selalu berkekurangan. Dan itu terjadi pada Salomo. Kenapa? Salomo sudah memiliki segalanya, tetap merasa tidak cukup. Satu rumah tidak cukup. Satu mobil tidak cukup. Apalagi satu istri juga tidak cukup. Nah ini kan malapetaka. Jadi penting sekali kita mengenal Bapa, itu sudah cukup. Satu hari waktu pada hari itu bertobat, menerima Yesus, diajak makan terus sama misionaris itu, Pak Ron Matsuda di rumahnya. Dan dalam rumah tangga itu kami diajak makan, itu bagaimana begitu rupa itu hadirat Tuhan hadir. Dan Father bilang cukup. Father bisa lihat satu keluarga yang hidup seperti itu. Cukup untuk menanyakan bisa hidup seperti itu. Maka itu kita kadang-kadang perlu satu pertemuan ilahi sampai kita katakan cukup, saya udah tahu. Orang bilang nggak mungkin, bisa. Nah itulah, selama kita belum menemukan seperti yang kita perlukan, rasanya kita nggak pernah cukup. Kalau semua keluarga kita berantakan, Father akan bilang bisa kita hidup seperti itu. Father lihat contoh satu. Yang itulah sebenarnya kesaksian yang dari kita yang membuat kita jadi puas. Karena apa? Cukup. Keluarga bisa seperti itu. Kenapa? Karena pernah melihat hidup suatu keluarga yang semikian harmonisnya. Ya. Nah, berikutnya lagi. Ya. Dalam ibadah minggu, kita bisa mengetahui sesama jemaat. Ya. Kenapa? Karena keluarga itu adalah, gereja itu artinya apa? Kita berkeluarga, kita bukan orang asing. Kita ada keluarga Allah. Ya. Keluarga berarti apa? Relasi. Ada komunikasi. Berarti apa? Keluarga pun ada peduli. Peduli artinya bertanggung jawab. Ya. Kalau kita nggak peduli, maka kita nggak mau tahu apapun terjadi, biarin. Tapi karena kita peduli, kita mesti melakukan ini dan melakukan itu. Mesti perhatikan ini dan perhatikan itu. Itu namanya kita keluarga. Ada kepedulian, ada tanggung jawab. Tapi kalau kita semua datang ke sini sembarangan, masa bodoh, datang nggak datang terserah, itu berarti apa? Kita nggak merasa bagian, ya, merasa bagian, ya. Jangan pikir kalau ada yang nggak datang, Father biasa aja. Father mikirin, lu kenapa nggak datang dia, ya? Tolong cek lu kenapa nggak datang, ya. Father juga lihat satu hari. Dan pertemuan seperti ini, Father bilang, kok Pak Suruh nggak pernah ikut ya, saya bilang, karena dia di Kalimantan kan. Baru saya tahu ternyata dia di kotanya itu tidak ada wifi, tidak ada signal. Tapi yang saya tertarik apa? Kita bikin pertemuan tuh seminggu 3 kali. Dia rela keluar dari rumahnya, dari kotanya pindah ke kota lain hanya untuk dapat signal. Wah, saya bilang dia betul-betul serius.
Banyak orang katakan, banyak orang nggak mau bayar harga. Males ya gimana? Ya, karena saya katakan tadi kan, Tuhan tuh lihat kita. Ada masalah pemurnian, masalah seleksi. Dan kita kata, udah yang penting sudah percaya Yesus. Tidak bisa. Talenta yang diberikan tidak dikembangkan. Kita akan bertemu dengan kalimat hamba yang malas dan jahat. Masukkan dalam tempat yang paling gelap dan penuh gertak gigi. Sekarang yang ketiga, kenapa kita beribadah? Dalam ibadah kita bisa mengenal firman Tuhan. Ya, kita tahu apa yang Tuhan katakan untuk kita. Ya, sehingga makin hari kita tahu destiny kita, melalui ibadah kita makin menuju kepada tujuan hidup kita. Kemana kita pergi kita jadi tahu. Ya, jadi kita lagi dengar firman bukan lagi untuk kepentingan saya lagi. Kita dengar firman, bagaimana yang firman ini terjadi untuk gereja saya. Gitu. Tapi kalau bayi kan yang dipikiran susu. Buat ini terus. Makin dewasa orang, dia harus tahu. Makanan jangan dihabisin sendiri. Ada lain juga yang mau makan. Itu berarti apa? Mulai peduli orang lain. Ya. Atau ini ada makan bawa nih ke rumah nih. Si itu kan sakit dan sebagainya. Jadi makin hari kita akan makin bertumbuh. Kita makin tahu bahwa kita mengenal firman-Nya. Kita makin tahu bahwa kita dalam satu persekutuan. Kita bisa mengerti orang lain bahwa firman itu bukan untuk diri saja. Bagaimana firman itu juga untuk keluarga saya. Firman itu juga untuk gereja kita. Itu namanya kita makin meningkat. Tolong kalau dengan firman jangan hanya untuk diri kita. Karena firman Tuhan juga untuk keluarga kita, untuk gereja kita, untuk kota kita, untuk bangsa kita. Ya. Yang keempat. Melalui firman Tuhan, kita bisa tahu pekerjaan Tuhan untuk kita. Ya. Pekerjaannya apa? Waktu Yesus katakan aku membangun eklesia, jemaatku di atas batu karang ini. Kita tahu bahwa gereja didirikan atas semua yang telah Yesus buat di dunia ini. Jadi dasar gereja itu adalah semua apa Yesus buat. Bagaimana ia datang dalam dunia, bagaimana ia telah mengalami pengurapan, bagaimanapun dia mengatakan kehidupannya, pengajarannya, bahkan bagaimana ia mati, ia masuk ke dalam maut, dia mengalahkan maut dan dosa dan juga iblis, dia naik kembali, menyiapkan tempat bagi kita. Semua yang dikerjakanlah itu adalah dasar gereja. Jadi kalau gereja nggak tahu apa yang Yesus buat, ya kita nggak tahu hebatnya pekerjaan Yesus untuk kita yang tidak perlu kita kerjakan lagi. Padahal itu selalu diingatkan bahwa Yesuslah, akulah kehidupan. Akulah yang telah mati namun hidup kembali. Akulah yang awal dan yang akhir. Itu betul-betul membuat Father itu dikuatkan. Bahwa hidup kita dimulai oleh Tuhan. Dan Tuhan yang mengetahui akhir hidup kita. Dan dia janjikan aku yang telah memulainya, aku juga yang mengakhirinya. Berarti kita ada dalam tangan Tuhan sampai akhir. Wah betul-betul. Apalagi waktu peristiwa di Dulos. Waktu Sariman dibunuh. Tapi Domingus kok bisa hidup lagi. Di situ Tuhan katakan, jangan takut, aku yang punya kunci maut dan kerajaan maut. Aku menentukan kapan orang mati dan aku juga yang bisa membangkitkan orang mati hidup lagi. Disitulah Father ingat sekali bagaimana Domingus yang harus sudah mati bisa hidup lagi. Sejak itulah Father nggak takut lagi menghadapi kematian. Kenapa? Karena sudah pasti Tuhan yang menentukan kapan waktunya. Ya. Yang kelima, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Dalam gereja itu, kita bisa tahu Tuhan hadir atau tidak. Kenapa? Dari pujian kita bisa sadarkan, Tuhan hadir loh. Gitu. Maka itu salah satu bentuk pujian adalah untuk menghadirkan hadirat Tuhan di tempat ini. Padahal hadir kalau kita lagi menyembah Tuhan, tiba-tiba ada satu
suara satu pengalaman bersama Tuhan, kita rasa, ini kok ada teguran buat saya. Di situ saya tahu Tuhan hadir. Ya, kadang-kadang kita dengar firman, tapi kenapa firman ini keras sekali buat saya? Berarti apa? Itu rema buat kita. Tuhan lagi menyampaikan kehendaknya untuk kita. Ya, dan terakhir dalam ibadah kita diajarkan untuk bisa mengetahui jalannya Tuhan. Ya, gimana kita mesti langkah selanjutnya. Itu sebabnya firman Tuhan, kalau kita dengar firman Tuhan, kita percaya buat itu firman buat kita, pulang ke rumah kita pikir apa? Bagaimana mewujudkannya? Ini kali Father dapat, ini firman buat Father nih. Ini firman buat gereja nih. Ini firman buat kota nih. Mulai mikirkan. Karena kita nggak boleh pernah menolak firman. Karena seringkali firman yang datang pada kita itu seringkali nggak masuk akal. Ya, tapi bukan kita tolak, tapi kita bilang gimana itu bisa terjadi? Bagaimana itu memungkinkan? Boleh. Saya bilang, itu cuma masuk akal, nggak bisa, nggak boleh gitu. Maria juga begitu kan, engkau akan lahir. Bagaimana? Tapi kan saya belum punya suami. Roh Kudus akan masuk. Oh, begitu caranya. Ya, jadi sikap kita dengan firman Tuhan, amin dulu. Baru kita pikirkan Tuhan bagaimana mewujudkannya. Karena kadang-kadang gini, pikiran kita di sini, pikiran Tuhan di sini. Pikiran kita di bumi, pikiran Tuhan di sorga. Pendek pikiran kita, pikiran Tuhan besar. Gideon ketakutan, tapi Tuhan katakan melalui malaikatnya, engkau lah pahlawan yang gagah berani. Hah? Saya lagi ngumpet begini kok gagah berani. Itu masa depan kita. Firman itu bicara tentang masa depan kita. Ya. Nah, sekarang kita lihat, itulah tempat apa gunanya kita ibadah. Yang kedua, apa gunanya kita komsel. Ya. Saya kira gini ya, pemimpin komsel bukan berarti dia nggak perlu memimpin komsel lagi. Sekarang yang namanya WA ya. Kan kalau kita udah bayar satu kali, WA itu kan buat 1 bulan dipakai. Sekarang WA, WhatsApp ya, itu bisa dipakai untuk pertemuan 4 orang. 4 orang. Sekarang 6. 6 orang. Itu kan satu komsel. Nggak usah pakai WA aja. 1, 2, 3, udah WA. Dia tolong yang punya komsel, hidupkan lagi dengan WA. Jadi nggak ada alasan saya nggak bisa datang. Nggak usah datang kok, WA aja. Ya. Jadi minta tolong PIC semuanya yang menjadi yang menjadi PIC, termasuk Susan juga, nggak usah ke Jakarta Susan, dari Sibolga juga bisa, ya. Baik, Tolong komsel dihidupkan kembali. Karena tujuan komsel yang pertama, 1, memperhatikan kebutuhan peserta komsel. Kita komsel untuk tahu kebutuhan, ya. Di komsel sebenarnya kita bisa ketemu orang baru, ya. Karena apa? Komsel itu jembatan untuk terhubung. Selama ini komselnya kan kita di gereja. Sekarang kesempatan bikin komsel tak terbatas. Kita ajak teman kita yang tinggal di mana, komsel ajak temannya. Dia ketemu orang baru nanti. Ya. Yang ketiga, ya. Di komsel kita bukan saja menemukan kawan baru, kita menemukan sesuatu yang baru di komsel. Ya, pengalaman yang baru, ya. Kita bisa saling kenal, saling tahu kondisi teman kita, ya. Jadi komsel juga poin keempat, kita menemukan kuasanya. Bagaimana kita bersama-sama dengan komsel berdoa dan kita bisa melihat persoalan teman kita selesai, ini kenapa belum selesai? Tuhan ajarkan, ini belum selesai karena gimana? Jadi itu gunanya, ya, komsel ini. Kalau kita biasa pakai WA membuktikan bahwa kita bisa 6 orang. Karena bulan lalu masih 4 orang.
Sekarang sudah 6 orang saya dengar tadi. Betul Albert ya? 6 orang. Oke. Nah yang menarik lagi apa? Di Komsel kita bisa bertemu dengan semua lapisan. Mahasiswa bisa, orang tua bisa, ya. Perempuan bisa, laki bisa, ya. Kaya bisa, miskin bisa. Semua lapisan di Komsel bertemu sama kita, ya. Sehingga dengan demikian kita bisa menjangkau sebanyak-banyaknya orang di Komsel. Tapi pastikan juga Komsel nggak boleh lebih dari 12 orang. Ya. Terbatas 12 orang. Karena makin besar, makin tidak terjangkau nanti. Sekarang yang ketujuh. Kita hanya sampai ke 8 saja ya. Yang ketujuh. Kebiasaan jemaat yang awal-awal itu yang ketujuh. Senantiasa beribadah dan hidup dengan pengucapan syukur. Ya. Jadi selalu mereka melakukan apa? Pengucapan syukur. Jadi begini. Kalau kita hidup benar, Tuhan bisa bawa orang ke dalam persekutuan kita. Coba kita buka dulu ayatnya deh. Supaya kita membacanya ulang. Kisah Rasul 2 coba. Ayat 46. Ini dia. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ya, itu sudah. Yang kedua, mereka makan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Sudah. Yang penting apa? Dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Ini yang membuat mereka itu akhirnya disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi kalau misalnya itu harus ada sukacita, ada gembira. Dan jangan ada motif lain. Tulus semuanya. Jangan saya mau ke situ karena ada maunya. Jangan. Tulus hati artinya apa? Saya datang bukan dengan agenda saya sendiri, dengan rencana saya. Saya datang ke situ untuk bisa mengalami hadirat Tuhan. Jadi dalam Komsel itu ada orang-orang yang gembira, yang sukacita, sehingga artinya apa? Ada orang-orang non percaya jadi masuk. Saya ingat sekali waktu di Dulos awal-awalnya di persekutuan di rumah, orang datang bilang apa? Pak, saya senang kesini deh. Kenapa? Kok sini suasananya penuh ketawa, sukacita, ya gembira. Aduh, saya rasa indah deh Pak. Jadi pengen datang. Malah belum harinya saya udah keburu, kok belum harinya kalau lama amat. Begitu. Sukacitanya itu. Ya. Marilah kita dalam ibadah itu ada selalu bukan menggerutu, bukan ngomel, tapi ada sukacitanya. Ya. Dan yang terakhir, ini bentuk-bentuk jemaat yang pertama loh. Ya. Senantiasa beribadah untuk menjangkau komunitas yang baru atau komunitas yang lain. Jadi artinya begini. Kita harus punya target atau ingin kita mau supaya sukacita kita ini, kegembiraan kita juga ini adalah dalam ibadah bisa menjangkau kelompok-kelompok yang lain. Ya. Supaya kita bisa punya pengaruh. Ya. Semakin luas layanan kita, semakin luas komunitas kita, semakin luas Injil sampai ke situ. Saya bersyukur untuk hari Selasa melalui kerja keras David dan kawan-kawan pada tidak pernah ngebayangin bisa hadir hampir 100 orang. Ya. Orang-orang muda. Pada pikir tadi hanya sekitar Jakarta. Tapi sampai di berbagai kota, coba bayangin. Dan topiknya menarik sekali yang dikasih sama David.
Itu apa tentang talenta. Jadi Father lihat, aduh luar biasa ya. Bahwa Zoom ini tanpa sadari yang tadinya susah menjangkau orang-orang, kok sekarang dia tak terbatas jangkaunya. Ya, di satu kelompok ada 8 orang, ada 10 orang. Bayangin tuh. Lebih dari 50 grup ya. Jadi memang hampir mencapai 100 sampai David. Hah? Jumlahnya. 116. Iya. Apalagi saya lihat setelah mereka tahu betapa pentingnya mereka tahu anugerah, maksudnya dengan karunia, maka itu orang yang harus tahu karunianya, dengan karunia itu dia bisa hidup layak. Bahkan lebih lagi bisa dibawa kemana-mana dengan karunia itu. Contohnya, Father tahu bahwa Father punya karunia untuk mengajar. Sehingga di mana-mana Father ngajar, satu topik, misalnya okultisme, ngajar okultisme, ya, perdalam, pelayan-pelayanan sampai yang pada ceritakan antara orang-orang muda diundang ke gereja-gereja, diundang antar kota, bahkan dalam pertemuan Asia Pasifik, bahkan tingkat dunia di Ghana, Afrika. Waktu Father mengajarkan love, sex, and dating, terus ngajar, diundang ke universitas. Bahkan sampai kemarin ketemu dengan ketua yayasan UKI yang baru terpilih. Ya, waktu beliau ketemu Father, beliau bilang apa? Bang, apa kabar? Loh, kok manggil ketua yayasan panggil saya abang? Abang kan yang suka saya undang ke IPB yang ngajar khotbah dan mengajar kami. Ini abang kan bimbingan kami, saya akan panggil abang terus gitu. Jadi nggak enak. Orang-orang manggil itu kan bos ketua yayasan di UKI, malah manggil Father abang. Jadi saat itulah Father tahu kemana-mana Father pernah diundang. Karena apa? Mengarunya mengajar. Jadi kalau kita tahu karunia kita, kembangkan, kita akan hidup dari situ. Tapi ingat, karunia bisa kita bikin mencuat kita. Tapi karakter yang mempertahankan di atas. Father harus berdoa karena Father lihat bagaimana orang-orang hebat karena pelanggaran moral jatuh. Dan sangat parah sekali. Jadi doakan terus, harus saling kita mendoakan supaya panah-panah iblis itu tidak bisa menyentuh. Ya, ini adalah satu kerjasama antara kita. Ya, makin tinggi kita diangkat, makin gampang kita kelihatan dan makin paling diserang. Ya, jadi sekali lagi, kalau kita bilang kita sudah diselamatkan, kita harus tetap senantiasa dalam ibadah dengan Tuhan, dengan sesama. Dan mau terus diajar dan kepada sesama kita hidup dengan baik. Dan karena dalam pergaulan yang sama kita bisa kenal siapa diri kita. Kita bisa kenal orang lain. Bahkan dengan hidup bersama kita bisa saling tolong dan membantu. Itulah pesan firman pada hari ini. Bahwa Tuhan mau kita menjadi orang-orang bukan sekedar selamat, tapi betul-betul menunjukkan keselamatan dan buah keselamatan kita. Ingat 8 budaya kerajaan yang harus kita kerjakan. Mari kita berdoa. Kita bangkit berdiri, saya akan impartasi untuk kita semua. Bapa Surgawi, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menjadi orang-orang yang percaya dengan apa yang telah Tuhan berikan. Kami akan tunjukkan bahwa kami bukan sekedar bicara lahir baru, tapi kami buktikan tanda-tanda orang percaya menyertai kami. Kami akan menyatakan diri kami, kuasa Tuhan menyertai kami. Kami bisa mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkata-kata dalam bahasa yang baru. Kami dapat memegang ular, artinya menahan kekuatan musuh. Bahkan kami dapat minum racun maut, tapi tidak menimbulkan maut bagi kami. Bahkan kami menentang orang sakit akan sembuh.
Dan kami orang-orang yang bisa mengampuni sesama kami. Kami tunjukkan melalui sukacita dan hadirat Tuhan dalam diri kami. Orang datang untuk percaya. Kami nyatakan ibadah tempat ini tidak akan sama lagi. Akan banyak orang-orang yang datang ke sini. Karena mereka lihat hadirat Tuhan. Mereka tahu ada destiny dari gereja ini. Karena mereka harus hadir dalam sebuah gereja yang mempunyai destiny ilahi. Karena gereja bukan tempat gereja-gerejaan, tempat kumpul belaka. Tapi gereja adalah memperluas kerajaan Allah. Menghadirkan Tuhan dalam gereja ini. Karena gereja representasi kerajaan Allah. Gereja juga adalah pintu gerbang sorga. Gereja juga adalah tubuh Kristus yang berkuasa. Karena itu kami percaya inilah gereja yang akan berpengaruh. Gereja yang punya kuasa. Yang selalu menghasilkan dampak yang besar untuk kotanya. Karena gereja adalah eklesia, kumpulan orang-orang berhikmat, orang-orang bijak, orang-orang berpengaruh, orang-orang terpandang. Itulah masa depan kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah budaya kerajaan tetap kami jalankan dan seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.